Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya cintai anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita aturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar meskipun dalam tatap maya, dan itu pun harus dengan rekan belajar karena Bapak ada kegiatan untuk hari ini. Seharian itu Bapak punya kegiatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa ini. Oke, Bapak akan lanjutkan tentang materi pengembangan bahan ajar, yaitu bicara tentang bahan ajar SD. Jadi bahan ajar sekolah dasar itu seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran sekolah dasar, tentunya yang sesuai dengan kurikulum ke-SD-an, yang didesain dalam bentuk bahan yang digunakan siswa dan guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah dasar. Jadi untuk bahan ajar SD itu memang dikhususkan pada kurikulum ke-SD-an. Jadi materinya itu tidak boleh terlepas dari kurikulum yang dipakai sekarang. Sekarang kan kurikulum 2013. Jadi harus kita melaksanakan K13. Ya, dengan cara bahan ajarnya kita dikembangkan, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita, seperti itu. Tidak boleh melenceng dari bab-bab dalam kurikulum 13. Jadi seperti itu. Oke. Jadi untuk bisa membuat atau mengembangkan bahan ajar SD, jadi kita harus bisa memahami karakteristik dari peserta didik kita. Itu taraf SD kita harus bisa mengetahui, memahami apa sih yang ada pada anak kita, seperti apa sih kemampuannya, sarana prasarana yang ada di lembaga kita itu apa. Baru kita bisa membuat atau mengembangkan bahan ajar yang baik sesuai dengan porsi dari kesediaan tersebut. Jadi kita harus bisa memahami dulu betul karakternya. Misalnya untuk karakter anak SD senang bermain, anak SD itu senang bermain. Jadi misalnya ada materi-materi yang bisa memasukkan permainan tradisional ke dalam pembelajaran tersebut, silakan masukkan saja. Kenapa? Nanti mungkin anak akan lebih antusias menerima pembelajarannya. Karena rata-rata memang untuk anak SD itu suka bermain, apalagi anak laki-laki yang memang lebih mengedepankan kerja otak kanannya. Jadi tidak heran umur seusia 7 tahun itu anak laki-laki itu lebih suka bermain. Jangan heran, karena memang untuk anak laki-laki itu memang otak kanannya itu lebih bekerja daripada otak kirinya. Beda dengan perempuan, seperti itu. Makanya bahwa kita pembelajaran itu pada taraf bermain. Dalam artian bermain itu yang memang permainan tersebut memang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Tapi kalau tidak ada dalam materi tersebut itu tidak ada yang bisa dimanfaatkan dalam permainan, jauh kita tidak bisa menggunakan permainan dalam keseharian itu untuk bisa menyampaikan materinya.
apa yang lebih cocok, itu kita pikir kembali. Jadi seperti itu. Curiosity atau rasa ingin tahu tinggi. Jadi buat hal-hal yang menimbulkan anak itu apa namanya, memiliki rasa ingin tahu. Pak, mengapa kok bisa seperti itu, Pak? Jadi buat suatu statement atau pembelajaran yang memunculkan anak itu ingin tahu, seperti itu. Misalnya saja. Jadi untuk bisa apa namanya, untuk bisa memunculkan rasa ingin tahu anak itu, kita buatkan materi yang memang seharusnya ada di kurikulum tersebut, tapi cara penyampaiannya dikemas yang lebih apa namanya, yang lebih memunculkan anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Suka berkelompok. Jadi anak SD itu memang suka berkelompok. Jadi buatkan nanti sekiranya tugas-tugas itu dikerjakan secara kelompok, misalnya satu bangku 2 orang atau 3 orang dan sebagainya itu. Jadi buat kelompok, karena memang karakteristiknya SWD itu rata-rata suka berkelompok. Menyukai banyak gambar. Nah, ini contoh-contoh penjelasan uraian materi itu harus disertakan gambar agar lebih apa, anak didik kita itu akan lebih tertarik dengan apa yang disampaikan dalam belajar tersebut. Apalagi dibantu dengan penggunaan belajar berbentuk audio video, itu akan lebih menarik lagi. Jika memang sarana prasarana yang ada di sekolah itu memenuhi, dipersilakan untuk bisa menampilkan belajar yang berbentuk video, dengan syarat videonya itu harus disesuaikan dengan porsi anak SD seperti apa. Menyukai banyak warna. Jadi jangan ketika buat belajar jangan hanya sebatas hitam putih saja. Jadi beri corak warna. Tuh. Menyukai penjelasan konkret disertai dengan contoh. Jadi selain kita menjelaskan, kita memberikan contoh agar anak SD itu lebih paham, karena mungkin penanganan anak SD itu beda dengan anak SMP, dengan anak SMA. Jadi memang butuh contoh-contoh supaya bisa memperjelas dari apa yang kita sampaikan. Jadi seperti itu. Jadi ada kriteria pengembangan belajar. Yang pertama itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita sekarang? Kita harus melihat silabus, kita buat RPP, tujuan pembelajaran apa. Nah, tujuan pembelajaran itu yang harus dicapai oleh anak SD itu bagaimana caranya itu. Makanya itu bergantung dari kekreatifan kita untuk menyampaikan materi itu, dikemas dalam bentuk apa materinya, sehingga tujuan pembelajaran kita itu nanti tercapai. Seperti itu, sesuai dengan sasaran ya, karena sasarannya SD ya kita harus sesuaikan porsinya anak SD seperti apa. Kalau kita ingin menampilkan video, seperti apa videonya. Nah, jadi konten-konten kekerasan, meskipun itu ada, kita menyalakan tentang sifat-sifat tercela, jangan sampai kita menampilkan video-video kekerasan, apalagi sampai apa namanya, darah-darah itu yang keluar dari tubuh, itu tidak boleh, karena rentan ya untuk psikologi anak di bawah umur itu rentan, khawatir meniru dan semacamnya itu ya. Jadi harus sesuaikan. Memperhatikan tingkat kesukaran. Nah, nih. Jadi materi ini kalau disampaikan dengan contoh-contoh seperti ini, dengan uraian kalimat seperti ini, saya pikir akan nanti sulit untuk bisa dipahami.
maka kita cari alternatif lain, kita kemas dalam bentuk penjelasan yang lain. Makanya kita harus tahu dulu kan karakteristik anak kita seperti apa. Tuh. Sesuai tuntutan strategi pembelajaran. Nah, anak SD itu lebih condong ya, lebih condong itu anak SD itu lebih suka mendengarkan guru itu. Makanya kita harus tepat memilih strategi pembelajaran, misalnya strategi pembelajaran secara langsung atau direct instruction ya. Jadi dalam direct instruction itu bisa nanti menampilkan teknik chalk and talk, jadi menjelaskan sambil lalu kita berbincang-bincang dengan anak itu. Jadi itu mungkin lebih sesuai ya untuk strategi pembelajaran. Dan juga kita banyak strategi pembelajaran yang lain yang sesuai dengan kepribadian itu. Jadi tinggal kita memilah saja mana yang pas, karena tiap kita satu penampilan bisa saja strateginya berbeda. Kenapa? Materinya berbeda seperti itu. Jadi kalau dibutuhkan CTL ya kita gunakan CTL. Kalau kita butuh direct instruction ya direct instruction. Kalau kita butuh PAIKEM kita tampilkan PAIKEM. Jadi silakan apa sih yang enak untuk strategi pada tatap muka yang sekarang seperti itu. Sesuai dengan tuntutan evaluasi. Nah, soal-soal itu kan kita harus betul-betul memahami untuk K13 seperti apa soal-soalnya, materinya seperti apa. Makanya kalau ada lembaga yang masih menggunakan KTSP, khawatir nanti ketika tugas tengah semester, terus ujian akhir semester, itu soal-soalnya dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan, memang jelas berbeda kalau itu KTSP dengan K13 tuh. Jadi misalnya materi bahasa Indonesia itu kalau K13 itu sudah pada linguistik fungsional sudah, jadi banyak lebih mengarah kepada teks-teks itu. Jadi istilahnya kita memang harus melaksanakan K13 baik dari materinya dan soal-soal yang akan diberikan itu. Makanya untuk lembaga yang masih menggunakan KTSP itu nanti khawatir untuk pengerjaan soal-soal. Ya kalau ulangan harian mungkin guru yang memberikan soal. Tapi kalau seperti ujian akhir, UAS, itu kan memang dari pemerintah kan soalnya. Dari Diknas, kalau dari naungan Diknas ya Diknas, kalau Depak ya Depak. Jadi seperti itu. Nah, untuk alur untuk menganalisis penyusunan bahan ajar, kita harus bisa melihat dulu standar kompetensinya apa, terus KD-nya apa, indikator yang akan dicapai apa, sehingga nanti memuat tujuan pembelajaran tadi, terus materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, baru kita melihat bahan ajar yang kontekstual. Dalam artian kontekstual itu sesuai dengan kejadian, dengan fakta yang ada, dengan keadaan yang ada, bagaimana keadaan anak didik kita, bagaimana dengan lembaga kita yang kita ajari, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu dulu materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena tidak bisa langsung tatap maya untuk pertemuan sekali ini karena ada kegiatan Bapak. Jika ada pertanyaan dipersilakan nanti ditulis di kolom WA. Nanti ketika Bapak selesai kegiatannya ya, itu nanti insya Allah Bapak akan tanggapi. Tapi jangan kalau agak lama ya mohon dimaklumi ya, karena masih Bapak ada kegiatan seperti itu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.